Salam jumpa kembali sahabat YKB dalam program Injil dalam Melodi. Kali ini kita akan membahas satu lagu yang tentu kita kenal di dalam Kidung Jemaat 445. Ya, tentu sahabat semua mengenal lagu ini berjudul Harap Akan Tuhan. Judul aslinya di dalam bahasa asli yaitu Harem Minor Seal adalah lagu spiritual yang ditulis pada tahun 1845 oleh seorang pedagang Jerman bernama Johann Friedrich Rieder dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan menjadi Harap Akan Tuhan yang kita kenal di dalam Kidung Jemaat. Sekarang lagu ini menjadi bagian dari lagu-lagu di banyak komunitas gereja. Lagu ini berisi panggilan bagi jiwa kita sendiri di saat kesusahan besar untuk tetap bertahan tanpa gentar dalam iman kepada pertolongan Tuhan. Dimulai dari seorang pedagang Jerman bernama Johann Friedrich Rieder, lahir pada 4 Mei 1815 di Elberfeld. Dan beliau mengalami kesulitan keuangan pada tahun 1845. Setelah ia memulai bisnis berisiko dalam perdagangan nila pada waktu itu dengan Hindia Barat. Ketika ia menyadari bahwa ada bahaya yang telah ia hadapi, ia mencari Tuhan, dan dalam kegelisahan jiwanya, ia menulis syair ini, Harap Akan Tuhan, berdasarkan mazmur yang ia kenal selama ini. Lama kemudian, Rieder benar-benar keluar dari situasi gentingnya tanpa cedera. Kalau dipikir-pikir lagi, Rieder menganggap bahwa peristiwa yang dialaminya sebagai sebuah mukjizat. Ketika barang dagangan yang telah dibayarnya ternyata telah tiba dan dia terhindar dari kehancuran karena hutang yang mungkin saja akan menjadi ancaman besar bagi bisnisnya. Lagu ini aslinya hanya memiliki 2 bait. Bait ketiga kemudian ditambahkan oleh Karl Brockhaus pada tahun 1822 yang membahas tentang tema persiapan memasuki keabadian yang diberkati dan berakhirnya semua penderitaan duniawi yang terkait dengannya. Jadi di bait ketiga itu tentang bagaimana proses persiapan kita memasuki satu keabadian. Ya, kita bertemu di surga dan kemudian berakhir semua penderitaan duniawi yang kita alami. Ada beberapa bagian ayat yang diambil dari Alkitab yang dipakai menjadi dasar dari pembuatan lirik lagu Harap Akan Tuhan. Nah, mari kita simak bagian-bagian kitab ini sebagai berikut. Pertama adalah di Mazmur 27 ayat 13-14. Saya akan coba bacakan buat saudara semua. Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di Mazmur 27 ini kita diminta untuk menunggu Tuhan dengan sabar. Berikutnya adalah Mazmur 42 ayat 2-4. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat ini mengatakan tentang kerinduan kita kepada Allah Sang Penolong yang sejati. Kemudian ada Mazmur 42 ayat yang ke-6. Kita lanjut di ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di Mazmur 42 ayat 6, kita diminta untuk menanti pertolongan Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Tidak hanya dari segi alkitabiah saja lagu ini diciptakan, namun kita juga dapat melihat bagaimana struktur melodi lagu ini dibentuk secara musikal. Mari kita pelajari bersama berikut ini. Yang pertama, kalau kita lihat di situ bagian yang saya beri tanda merah yang berjudul tema 1, itu adalah tema awal ketika lagu ini dibuat. Notnya demikian. Nah, ini tema awal, atau ya kita bisa mengatakan secara musikal ini tema utamanya, ya. Kemudian di warna berikutnya saya beri judul aksen, artinya pengembangan dari tema utama. Jadi tema utama itu akan diulang lagi di sini. Kita perhatikan melodinya. Ya, kalau tadi yang tema utama, nah kemudian dikembangkan, diulang, di belakang-belakangnya, itu di bagian aksennya. Kemudian warna berikutnya, warna kuning, saya beri judul tema yang kedua. Di sini ada tema baru, pengembangan dari tema yang pertama, tapi dibuat satu struktur melodi yang baru. Coba perhatikan di sini ada benar-benar semua melodinya baru. Berbeda sekali dengan tema yang kita dengar yang pertama, tema utamanya. Ya, jadi kita berasa dibawa ke satu bagian lain dari lagu ini, tapi masih dalam satu tema begitu ya. Kemudian setelah tadi ada tema kedua, yang menarik si komposer kembali menggunakan tema utama tadi. Coba kita perhatikan. Tema ini persis seperti yang kita dengar di awal tadi. Jadi si komposer itu kembali menggunakan tema utama yang kemudian ditutup dengan sebuah resolusi. Ya, di dalam istilah musik, resolusi ini adalah bagian yang penting untuk menutup sebuah komposisi begitu ya. Resolusi sebenarnya lebih kepada bentuk struktur harmoni, tetapi di dalam konteks kita melihat melodi ini, bahwa resolusi ini menjadi bagian yang penting dan sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kita dengarkan bagian akhirnya. Ini seperti ada tema lain, tetapi bukan sebagai bentuk tema baru. Melodi ini diciptakan untuk memberikan kesan bahwa akhir dari lirik ini adalah sebuah pengharapan, sebuah komitmen atau apapun begitu ya. Jadi ketika tema 1 tadi kita gunakan di bawah, kita resolusi.
Oke, kita akan coba dengarkan keseluruhan lagu ini sambil nanti saya sebutkan bagian-bagian itu sambil kita merasakan bagaimana perpindahan melodi itu dari satu bagian ke bagian yang lain. Ini tema utamanya. Kita masuk bagian aksen. Aksen. Beda. Tema baru. Tema kedua. Masuk ke tema utama lagi, tema 1. Ini akan jadi resolusi. Resolusi. Nah, begitu kira-kira dari segi musikal kita akan mendengarkan lagu ini sebenarnya simple kelihatannya tetapi sangat kompleks di dalam pengaturan melodinya, penggunaan bagian-bagian melodi, dan tentu yang pasti adalah lirik-lirik yang begitu kompleks. Lagu ini yang ditulis dalam kesedihan pribadi akan menjadi sebuah karya yang berdampak di kalangan luas terutama di banyak gereja sehingga menjadi berkat tersendiri bagi mereka yang dalam kesesakan dan penderitaan hidup. Ada sebuah cerita tentang seorang marsekal yang dipenjara. Menurut pendeta penjara, marsekal lapangan yang bernama Wilhelm Keitel dijatuhi hukuman mati karena kejahatan perang pada tahun 1946. Ia berjalan-jalan terakhir kali sambil menyanyikan lagu Harap Akan Tuhan karya Rader. Keitel menemukan iman kepada Kristus ketika di penjara. Sahabat, marilah terus berharap pada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Menunggulah dengan tekun dan sabar sambil terus melangkah. Karena di setiap pijakan langkah, ada harap yang akan terus membawa kita pada akhir perjalanan bersama Tuhan. Blessings. Sampai di sini pembahasan kita tentang lagu Kidung Jemaat 445. Sampai berjumpa lagi dalam program selanjutnya, Injil dalam Melodi.